Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Rehat sebentar dari kerja sambil ini teh kali ini ya. Bismillah. Ngeteh sebentar dan gue ingin ngobrol ringan membahas tentang prediksi Manchester United musim depan. Gue sudah bikin video tentang prediksi Premier League, siapa yang akan jadi juara, siapa yang akan peringkat ketiga, bahkan yang degradasi. Bahkan di video sebelumnya gue juga sudah bikin tentang perkiraan pemain Manchester United, siapa yang akan jadi pemain terbaik, siapa yang akan jadi pemain terburuk, siapa yang paling berkembang, siapa pemain muda terbaik. Kali ini gue akan dan lain-lain ya. Kali ini gue akan bikin prediksi, ngobrol ringan tentunya, bagaimana prediksi tentang Manchester United ya, bagaimana perjalanan Manchester United di 2022-2023, tentunya di 4 kompetisi yang berbeda. Ada Premier League, ada Europa League, ada FA Cup, ada Carabao Cup. Bagaimana? Langsung aja dari yang pertama, Premier League. Seperti yang gue katakan, gue prediksi di video gue sebelumnya tentang perkiraan Premier League ya, di Liga Inggris 7 besar degradasi. Gue juga menyebutkan di mana gue prediksi Manchester United akan finish. Di beberapa video sebelumnya gue sudah menyebutkan pengharapan gue, bukan prediksi tapi harapan gue seperti apa. Kali ini prediksi Premier League, tentu saja gue memperkirakan atau memprediksi Manchester United akan finish di peringkat ketiga. Memang masih ada gap dengan Manchester City dan juga Liverpool, yang gue pikir sampai dengan akhir musim bisa jadi mereka akan kembali ya berlomba untuk memperebutkan gelar juara Liga Inggris, English Premier League. Sementara Manchester United, kenapa gue taruh di posisi 3, gue prediksi finish di peringkat ketiga. Tentu saja gue juga memperhatikan ya bagaimana persiapan tim-tim lain, Tottenham Hotspur, Arsenal, Chelsea, bahkan kuda hitam West Ham. Tapi gue memperkirakan Manchester United dengan berlaganya mereka, hanya berlaga ya di Europa League bersama dengan Arsenal tentunya, bebannya agak sedikit lebih ringan dibandingkan dengan katakanlah Tottenham Hotspur yang harus membagi betul konsentrasinya dengan bermain di 2 kompetisi elit sekaligus, Premier League dan juga Champions League. Oleh karena itulah gue memprediksi Manchester United akan finish di peringkat ketiga. Itu kalau dari sisi rival ya, mungkin akan bersaing ketat dengan Arsenal di peringkat ketiga dan juga peringkat 4. Tapi gue prediksi masih bisa finish di atas, yaitu adalah di peringkat ketiga. Dari sisi internal, gue melihat perbaikan yang dilakukan oleh Erik ten Hag, sistem permainan baru, bagaimana pemain juga nampaknya dari preseason kemarin bisa langsung tune in ya dengan apa yang dimaui oleh Erik ten Hag. Tentu saja masih belum sempurna, banyak hal yang harus diperbaiki, dan Erik ten Hag mengatakan juga proses perbaikan ini akan terus berlanjut ketika musim kompetisi sudah berputar. Nah, gue melihat sebenarnya kan begini, di liga itu bukan kita menghadapi tim 6 besar lainnya, katakanlah demikian. Oke, itu ada pengaruhnya juga, tapi yang lebih pengaruh adalah bagaimana kita ketika bermain menghadapi tim-tim di luar itu, di luar 6 besar. Bagaimana kita bisa memungut poin, bagaimana kita bisa mengambil poin, seri, menang ya kan. Nah, akumulatif itu semua nanti yang akan dihitung. Maksud gue begini, oke lah katakanlah kita masih ada gap dengan Manchester City dan Liverpool ketika kita bertanding melawan tim-tim tersebut. Mungkin kita akan bersaing ketat dengan Arsenal, mungkin kita akan bersaing ketat juga Tottenham Hotspur ketika kita bertanding ya, pun juga Chelsea. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita menghadapi tim-tim di luar klub yang tadi gue sebutkan, ketika kita menghadapi Fulham, Nottingham Forest, Leeds, Leicester, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa mengambil poin absolut. Di mana ini menurut gua hal yang kita tidak bisa raih musim lalu, di mana kita terlalu banyak membuang poin di kandang sendiri. Nah, ini menurut gua yang akan jadi pembeda. Ini yang gua prediksi akan jadi pembeda dengan musim lalu, di mana mudah-mudahan ini benar ya. Kita tidak akan kita tidak banyak lah kehilangan poin, di mana di pertandingan-pertandingan tersebut kita diprediksi untuk menang. Tentu saja weekend besok adalah hari Ahad ya, ini adalah yang pertama kali ketika kita akan menghadapi Brighton di kandang sendiri. Musim lalu kita bisa membungkus 3 poin. Tapi juga ketika menghadapi tim-tim lain. Musim lalu yang gue ingat bagaimana kita contohnya menghadapi Southampton, ketika kita menghadapi Aston Villa, menghadapi Everton, menghadapi Watford, partai-partai yang kita diunggulkan, bahkan kita sempat unggul dulu tapi kita tidak mampu mengamankan
keunggulan tersebut sehingga kita harus puas dengan 1 poin. Bahkan kita juga meraih kekalahan ya, menderita kekalahan di partai-partai yang sebenarnya kita diprediksi akan dengan mudah katakanlah meraih 3 poin, tapi justru kita kalah. Nah, sekali lagi partai-partai seperti ini gue prediksi musim depan nampaknya bisa diperbaiki oleh Erik ten Hag. Oleh karena itulah gue prediksi peringkat ketiga. Oke. Kompetisi Eropa, Europa League, prediksi gue bagaimana? Gue prediksinya bisa juara sih, ringan amatiran ala gue. Final akan dilakukan di Budapest. Melihat tim-tim yang berlaga di Europa League, saingan kita di atas kertas sekali lagi tidak cukup, tidak ketat. Tentu saja nanti ketika ada tim-tim atau klub-klub yang dapat lungsuran katakanlah demikian ya, tim-tim dari Champions League yang tidak bisa lolos ke knockout, dia ke Europa League. Nah, di situ mungkin nanti akan ada persaingan lebih. Cuman gue melihat kita punya peluang besar sih. Kita punya peluang yang cukup besar untuk bisa menjuarai Europa League. Ini melihat kapasitas, kualitas juga dari Manchester United, baik itu secara individu pemain maupun juga secara kolektif, secara klub. Dimana kalau kita bandingkan dengan kompetitor lain, mungkin yang akan memberikan persaingan kita tim Inggris lainnya, katakanlah Arsenal. Lalu tim-tim lain mungkin ada 1, 2, 3, 4 maksimal. Selebihnya sih gue tidak begitu melihat. Karena ya Manchester United musim lalu pun kalau dilihat dari lini per lini, squad ya, per individu, ya harusnya menurut gue sih habitatnya itu di Champions League yang tiernya di atas Europa League. Sehingga ketika Manchester United dengan squad yang nyaris sama, bahkan ada penambahan ya, sekarang bermain di Europa League ya, wajar menurut gue jadi unggulan untuk bisa juara. Dan ini yang gue perkirakan, Manchester United setidaknya bisa masuk sampai final, dan gue sangat berharap Manchester United bisa meraih trofi di Europa League. Ini juga pernah diraih oleh Jose Mourinho, nyaris diraih oleh Ole Gunnar Solskjaer, tapi gue prediksi kita bisa jadi juara di tangan Erik ten Hag sekaligus ya meraih trofi ya, dimana ini sudah cukup lama tidak kita raih trofi ini. Dan sekali lagi gue prediksi Europa League kita bisa jadi juara. Bagaimana kompetisi domestik? Langsung aja 2 kompetisi, FA Cup dan juga Carabao. Kompetisi ini menurut gue cukup unik. Kenapa cukup unik? Karena akan jadi ajang pemain-pemain lapis 2, pemain-pemain muda Manchester United untuk dimainkan, terutama di babak-babak awal, terutama ketika kita menghadapi klub dari divisi yang bawah. Gue melihat bagaimana Erik ten Hag ini memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan kepercayaan kepada para pemain muda di preseason ini sesuatu yang positif. Tidak ragu-ragu bahkan ya untuk mengkombinasikan dengan para pemain senior. Dan bagaimana melihat track record Erik ten Hag bekerja sama dengan banyak talenta muda di Ajax, menurut gue ini akan berlanjut di Manchester United. Artinya apa? Artinya akan banyak pemain muda yang diberi kesempatan. Ini sekali lagi perkiraan gue. Jadi Erik ten Hag tidak silau dengan status pemain utama, pemain bintang, bahkan pemain mahal. Kalau seandainya dia tidak bermain oke, akan di-drop, digantikan oleh pemain muda yang nampaknya juga lebih termotivasi. Ini terlihat bagaimana mereka bermain, berperforma di pre-season. Memang tidak sebagus tim utama karena ada satu faktor, yaitu adalah ya banyak dari pemain-pemain muda tersebut baru pertama kali bermain dengan rekan yang lain ya, artinya perlu adaptasi dan pengertian terhadap sistem, terhadap gaya permainan yang ingin diterapkan Erik ten Hag, pun juga permainan individu dari pemain lain. Tapi menurut gue sekali lagi melihat apa yang disajikan di pre-season, gue sih optimis kita bisa melangkah jauh. Di harapan gue sih memang kita bisa meraih 1 trofi FA Cup atau Carabao. Tapi melihat, nah kalau ini lain cerita dengan Liga ya, karena nanti di Carabao ini kita ketika masuk babak semifinal, katakanlah demikian, kita akan bermain menghadapi tim besar lainnya, ini sangat besar. Artinya kita bisa saja menghadapi Liverpool, kita menghadapi Manchester City, Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal di bahkan mulai perempat final. Dan tentu saja dengan sistem gugur, ya kita harus hitung-hitungan kualitas nih dengan tim-tim tersebut. Ini bukan lagi pengumpulan nilai, beda dengan Liga. Nah oleh karena itu kalau kita katakanlah bertemu dengan Manchester City atau Liverpool ataupun dengan tim lain ya, ini kalau menghadapi Manchester City dan Liverpool secara ringan amatiran, gue pikir kita masih di bawah mereka secara kualitas. Artinya besar kemungkinan kita akan terhenti langkah kita kalau ketemu di perempat final ataupun di semifinal. Ini bukannya gue mau pesimis, nggak. Nih sekali lagi gue juga berusaha objektif. Tapi ketika kita menghadapi tim lain ya,
kita masih lebih punya peluang sedikit, katakanlah demikian. Oleh karena itu gue prediksi di 2 kompetisi domestik kita bisa meraih setidaknya semifinal, mungkin di FA Cup, mungkin di Carabao, yang menurut gue ini sudah progres melihat bagaimana kita terhenti cukup awal di kompetisi domestik ini di musim lalu. Tentu saja dengan gue prediksi kita bisa sampai babak semifinal, ini juga berarti kesempatan bagi para pemain muda dan juga para pemain cadangan, katakanlah demikian, ini akan semakin luas, akan semakin lebar. Karena sering sekali, ya ini jatahnya mereka, ini areanya mereka untuk bermain. Dan ketika kita finish awal, ya artinya kita tersingkir awal, ya praktis menit bermain mereka pun juga akan semakin sedikit. Tapi dengan terusnya kita melangkah, apalagi bisa sampai babak final katakanlah ataupun juga semifinal, ya menit bermain mereka akan semakin banyak juga, dan ini bagus untuk perkembangan. Balik lagi soal prediksi, gua memperkirakan atau gua memprediksi kita akan meraih semifinal di salah satunya dan juga perempat final di salah satunya. Artinya mungkin belum bisa final dulu apalagi meraih juara. Gua sangat berharap musim depan kita bisa meraih trofi Europa League. Selain juga karena tiket ya bisa mengamankan ke Champions League musim selanjutnya. Ya menurut gue memang betul tier 2 di Eropa. Tapi kalau kita bisa meraih trofi di musim depan, apalagi trofi Europa League yang menurut gue tentu saja lebih bergengsi ya daripada FA Cup maupun Carabao, ini bisa mengangkat mental. Bukan hanya squad tapi juga pelatih. Dan yang lebih penting juga fans. Sekian dulu, ini prediksi gue untuk musim depan. Oh ya, bonus top score. Siapa top score? Ya, penyerang kita sampai sejauh ini Cristiano Ronaldo masih belum jelas apakah stay atau tidak. Ada Anthony Martial, ada Rashford ya kan, ada mungkin Jadon Sancho, Bruno Fernandes. Ini lini serang kita. Mungkin juga Benjamin Sesko yang akan datang. Secara ringan amatiran, gua tidak melihat Anthony Martial ya akan mampu mencetak gol banyak katakanlah. 3 tahun 4 tahun yang lalu gue lupa dia pernah mencetakkan 17 gol per individu ya. Kalau Cristiano Ronaldo stay, gue tahu ini mungkin akan kontroversi, tapi ya gue berusaha jujur ya. Tapi sekali lagi ini juga subjektifnya gue dengan amatiran. Tentu saja gue bisa banget salah ya. Gue prediksi Cristiano Ronaldo masih yang akan jadi top skor bagi Manchester United. Murni karena gue belum melihat Martial ada di level tersebut. Kalaupun Martial mampu, gue pastinya happy banget. Bruno Fernandes mampu jadi top skor, gue sangat happy. Tapi sekali lagi ini perkiraan gue berusaha untuk subjektif dengan keterbatasan gue ya. Gue memperkirakan Cristiano Ronaldo kalau dia stay tentunya. Dan untuk assist, ya gue berpikir apakah Jadon Sancho ataupun Bruno Fernandes. Tapi melihat bagaimana Bruno Fernandes main di pre-season dan bagaimana Erik ten Hag juga memiliki posisi bagi seorang Bruno Fernandes yang lebih berkonsentrasi di depan ya, artinya dia tidak harus sering untuk menjemput bola ke belakang seperti musim-musim sebelumnya. Gua memprediksi Bruno Fernandes yang akan jadi top assist untuk Manchester United musim depan. Pemain yang paling menonjol, gua tahu, ini sekali ada 3 ya, top scorer, assist, dan pemain yang paling menonjol, gua tahu pemain terbaik gua prediksi David De Gea, tapi pemain yang menonjol juga gua prediksi seorang Bruno Fernandes dengan kontribusinya nanti di lini serang Manchester United. Kurang lebih demikian, bagaimana teman-teman prediksinya? Finish keberapa Manchester United di Liga? Gua tahu di video sebelumnya komentar banyak yang juara 5-6 di kompetisi lain, Europa League, FA Cup, Carabao. Siapa yang akan jadi top skor? Siapa yang akan jadi pemain yang dengan memberikan assist terbanyak? Pemain yang paling menonjol? Drop di kolom komen. Sekali lagi, ini hanya subjektifnya gue. Tentu saja bisa banget salah karena gue cuma fans biasa. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.